Seorang ulama bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau memperingatkan kita, mufsidatul qalbi khamsatu asya. Hati manusia bisa rusak oleh 5 hal ini. 5 hal ini bisa menyebabkan hati manusia jadi rusak. Kalau hati manusia udah rusak, rusak semuanya. Catat nih, yang pertama apa? Yang merusak kalbu manusia adalah kasratul khiltah. Yang pertama adalah terlalu banyak ikut campur urusan orang lain. Terlalu banyak kepo, terlalu banyak ingin tahu urusan orang lain, terlalu banyak ingin tahu urusan rumah tangga orang lain, terlalu banyak ingin tahu urusan pekerjaan orang lain, terlalu ingin tahu segala hal tentang orang lain. Kasratul khiltah, selalu ingin tahu tentang orang lain, menyebabkan hancur hati seorang manusia. Kalau orang kepo itu biasanya, Bunda, terjangkiti oleh penyakit namanya SMS. Apa namanya? Namanya SMS. Susah melihat orang seneng, seneng melihat orang susah. Makanya dia kepo. Maka yang pertama yang menghancurkan hati manusia adalah terlalu banyak ingin tahu urusan orang lain. Maka kalau kita ingin selamat hatinya, jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Kemudian yang kedua, yang menghancurkan hati manusia adalah at-tamanni, panjang angan-angan. Terlalu muluk nih angan-angannya, bagaikan pungguk merindukan bulan. Jangan terlalu panjang angan-angan, karena panjang angan-angan menyebabkan matinya hati kita. Berharap ingin masuk surga, betul Bunda, berharap masuk surga? Tapi apa yang sudah kita siapkan untuk masuk surga? Takut kita terhadap neraka. Amal apa yang sudah kita siapkan untuk dijauhkan dari siksa neraka? Maka jangan panjang angan-angan. Angan-angan keinginan harus disertai dengan amal, banyak beramal, jangan hanya panjang angan-angan. Apa sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dalam kehidupan dunia itu adalah man dana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia banyak beramal untuk kehidupan setelah mati. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang yang bodoh itu, sabda baginda Nabi, adalah orang yang membiarkan dirinya diseret oleh hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, sedangkan dia berharap kepada Allah dengan angan-angan yang panjang. Dia berharap masuk surga tapi dia enggak beramal. Dia berharap dijauhkan dari api neraka tapi dia banyak bermaksiat. Maka jangan panjang angan-angan, karena itu menyebabkan matinya hati, rusak hati manusia. Kemudian yang ketiga nih, yang menjadikan hati manusia rusak adalah at-ta'alluqu bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Makanya para istri harus mandiri, jangan banyak bergantung kepada suami. Suami juga harus mandiri, jangan banyak bergantung kepada istri. Karena tempat bergantung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah siapa? Allah. Tempat kita bersandar adalah siapa? Kalau istri-istri terlalu bersandar kepada suami, giliran suami oleng-oleng enggak? Suami terlalu bersandar kepada istri, ketika istrinya hilang suaminya oleng tidak? Belum tentu, karena dia akan cari istri yang lain. Maka jangan bersandar pada makhluk. Kepada siapa kita bersandar? Kepada Allah. Sandarkan hidup kita kepada Allah. Sandarkan rizki kita kepada Allah. Sandarkan sehat kita kalau sakit kepada siapa? Kepada Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan siapa?
dokter hanyalah wasilah, obat hanyalah perantara. Tetap hati kita itu bergantungnya sama siapa? Sama Allah. Maka yang ketiga, rusaknya hati manusia kalau dia sudah bergantung kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, yang merusak hati manusia adalah asyaba. Asyaba, membiarkan perut terlalu kenyang, terlalu banyak makan, terlalu kenyang, perutnya sering diisi makanan yang banyak, jarang berpuasa, tidurnya kenyang, bangun tidurnya kenyang, siangnya kenyang, sorenya kenyang. Coba kita perhatiin nih kebiasaan ibu-ibu, kalau sudah sore-sore dia hunting kuliner, jalan-jalan cari pelcing, cari pecel, cari ketupat, cari sate bulayak, ya enggak? Kemudian pagi-pagi hunting lagi tuh, nyari sarapan, benar tidak? Sampai jauh-jauh tuh nyari sarapan untuk mengenyangkan perut kita. Boleh kita makan, boleh kita minum, tapi baginda Nabi melarang kita makan sampai ke kenyang, karena kalau sudah kenyang bisa jadi penyakit. Maka kalau kita biarkan diri kita terlalu sering dipenuhi oleh makanan, maka akan menjadi sebab rusaknya hati. Bunda-bunda, orang kalau udah kenyang makan, setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ngantuk, malas beraktivitas, ya enggak? Enaknya tuh tidur-tiduran, itu kalau udah kenyang. Makanya yang kelima, yang merusak hati manusia, yang kelima adalah al-manam, banyak tidur. Banyak tidur bisa merusak hati. Kenapa? Karena hidupnya hati itu dengan ibadah. Kalau orang banyak tidur, berarti dia banyak mimpinya. Kalau orang banyak tidur, dia banyak jigongnya, ya enggak? Maka kurangi tidur, banyakin ibadah. Kalau malam qiyamul lail, kalau siang itu salat duha, boleh kita tidur siang, namanya qailulah. Boleh kita tidur sejenak siang hari. Jangan habiskan malam dan hari kita untuk banyak tidur. Maka yang merusak hati manusia yang kelima adalah al-manam, banyak tidur.